adik-adik, apa kabar? Iya, tidak lupa ya jawabannya. Luar biasa, yes, yes, yes. Tapi saat ini Inang menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Belum semua sadar karena subuh itu ya. Ayo bangun, kita ibadah di Paskah subuh kita dengan penuh sukacita. Tapi Inang punya sapaan yang baru. Sapaannya demikian. Kalau Inang mengatakan Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit, adik-adik jawabnya benar. Ia bangkit dan aku percaya. Bisa ya? Kita coba. Oke. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Mantap. Gitu. Minggu kemarin hari Jumat kita merayakan, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan saat ini kita bersukacita karena Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Bahagia bukan? Ya, kita semua bersukacita, kita semua berbahagia karena Dia telah bangkit. Untuk itu, mari kita bersukacita di acara Pesta Paskah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi sambil bangkit berdiri dari lagu pujian Sungguh Bahagia Hati Ceria dari nyanyian BN nomor 91. Ayo kakak. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari lagu pujian Anak Allah, Yesus namanya. Silakan kakak.
Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Paskah subuh ini tertulis dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari lagu pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan bangunkan dari peristirahatan kami untuk melaksanakan Paskah subuh ini. Kami bersuka cita, kami berbahagia karena Engkau menepati janji-Mu. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Engkau menjadi kemenangan bagi kami umat orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu kepada kami, kepada anak-anak sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami manusia. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat Paskah. Ayo kita sama-sama mengucapkan selamat Paskah. Ya, yang menjadi firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-24 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Inang baca untuk kita ikuti di dalam hati kita
masing-masing. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahun lalu kita melaksanakan Paskah Subuh di halaman gereja ini, di mana sebelumnya adik-adik tidur atau nginap di serbaguna yang dikatakan perkemahan, tapi tidurnya bawa bantal, bawa selimut, bawa perlengkapan. Enggak perkemahan juga sih, tetapi kita berkumpul. Dan di pagi hari tepat jam 5 kita melaksanakan ibadah di halaman ini. Namun pada saat ini adik-adik melaksanakan di rumah bersama dengan keluarga Paskah Subuh. Tentu kita masih ingat mengapa kita masih beribadah di rumah. Karena negara kita, situasi bangsa kita sedang dilanda virus corona yang meminta kita untuk tetap di rumah dan berkumpul beribadah bersama dengan keluarga. Tetapi itu tidak menghilangkan sukacita kebahagiaan kita yang menyatakan Yesus telah bangkit. Di hari Paskah ini kemenangan untuk orang-orang yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Tentunya Inang Pendeta dong. Dan adik-adik sekolah minggu. Ayo, siapa yang mau diselamatkan? Tunjuk tangan. Tunjuk tangannya. Siapa yang tidak mau diselamatkan? Ya, semua kita, adik-adik sekolah minggu, kakak-kakaknya, orang tuanya, dan Inang Pendeta tentunya juga diselamatkan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Dan sekarang dia telah bangkit. Itulah yang dikatakan dengan Paskah. Paskah, kebangkitan Yesus, kemenangan bagi orang-orang percaya.
Oleh karena itu, Inang mau tanya, percayakah kamu Yesus bangkit? Tentu pertanyaan ini memusingkan kita. Bagaimana aku percaya, Inang Pendeta? Aku kan tidak melihat. Ya, tetapi ketika perbuatanmu, ketika imanmu beribadah kepada Tuhan, ketika perbuatanmu melakukan perbuatan yang baik, maka itu adalah bukti bahwa kau percaya Yesus telah bangkit. Letakkan tangan di dadamu dan katakan, aku percaya Yesus telah bangkit. Paskah kemenangan bagiku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah percaya Yesus telah bangkit. Inang memberitahukan ada 3 hal yang diberitahukan melalui peristiwa kebangkitan Yesus, atau yang kita katakan peristiwa Paskah ini. Apakah itu? 1. Peristiwa kebangkitan Yesus yang merupakan peristiwa besar sejarah yang tidak bisa dilupakan, ingin memberitahukan bahwa Yesus berkuasa atas hidup manusia, hidup Inang dan hidupmu. Makanya jangan malas gereja ya. Hidup Inang dan hidup adik-adik sekolah minggu dan orang tua. Makanya jangan suka melawan orang tua. Hidup Inang dan hidup kakak-kakakmu sekolah minggu. Makanya nanti kalau disuruh menghias telur Paskah, hias ya. Boleh dibantu orang tua, seperti yang dikatakan Kak Claudia hari Jumat. Dan kalau sudah jadi, foto kumpulkan sama kakak-kakaknya. Dan juga kepada guru-gurunya, jangan suka melawan dan rajin belajar. Yesus berkuasa atas hidup manusia. Dan yang kedua, Yesus ingin memberitahukan, siapa yang bisa menjanjikan dia mati hari ini, besok dia bangkit? Tidak ada. Hanya Yesus. Pada saat hari Jumat dia mengatakan dia mati, dan dia berjanji memberitahukan hari yang ketiga dia akan bangkit. Yang ingin diberitahukan bahwa Yesus mampu melakukan segala hal. Yesus mampu melakukan segala hal. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menjanjikan adanya keselamatan bagiku dan bagi adik-adik. Siapa yang mau diselamatkan? Tunjuk tangan. Iya, kita semua mau diselamatkan. Karena itu, mari, ketika kita mengatakan kita sudah percayakan kebangkitan Yesus, berbuatlah yang baik. Berbuatlah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Di keluarga, jangan melawan orang tua. Kalau disuruh, diturutin, jangan dilawan. Di sekolah, kerjakan tugasnya. Di gereja, jangan terlambat. Seperti yang Inang katakan, aku rindu ke gereja, tapi nanti setelah beribadah masuk gereja terlambat. Aku sudah rindu ke sekolah, tetapi nanti sudah sekolah susah dibangunin. Ayo, siapa yang begitu? Iya, karena itu kita percaya Yesus bangkit, dia memberikan keselamatan. Adik-adik pun haruslah berbuat yang baik. Dan ingat, semua kita sudah bosan. Bosan bukan? Ada yang pingin ke mall, ada yang pingin jalan-jalan, ada yang pingin keluar rumah. Saat ini tidak bisa. Taat dan tetaplah kita harus memutuskan mata rantai virus corona dengan jangan lupa menjaga kebersihan tubuh, memakai masker, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan vitamin agar tubuh kita kuat dan tidak terserang penyakit. Percaya, maka yang percaya akan memperoleh keselamatan. Selamat Paskah untuk kita semua. Kita berdoa, ikuti Inang. Terima kasih Yesus, karena Engkau begitu baik. Kami merayakan Paskah di subuh ini. Kami begitu bersuka cita dan berbahagia. Janji Tuhan mendatangkan keselamatan
Janji Tuhan menyatakan kekuasaan. Janji Tuhan menyatakan bahwa Engkaulah yang empunya hidup kami. Ajari kami percaya kepadamu. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang patut disembah dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Ampuni dosa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil bangkit berdiri dengan buku nyanyian nomor 633, ayatnya yang kedua, Kristus bangkit, soraklah. Karya selamatnya genap, haleluya. Kemenangannya kekal, haleluya. Sinar keselamatannya, haleluya. Dari jalan umatnya, Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.